crowd, but only you can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me. Baby, you know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. That down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, 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 yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. You know that since the day I met you. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah strategi pembelajaran. Dengan dosen pengampunya, Ibu Ani Interdiana Chandrasari, MPD. Di sini, kelompok kami akan membahas materi tentang motivasi belajar. Pendidikan Ekonomi R4H. Nama saya Dini Khairunisa dengan NPM 202314500976. Saya Shanindita Zarafansuri dengan NPM 2023-14-50-10-12. Saya Aulia Tasya Ramadhani, NPM 2023-1450-1235. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang motivasi belajar. Selanjutnya, di sini ada nama anggota kelompok kami. Teman-teman tahu nggak sih, apa itu pengertian motivasi belajar? Simak materinya ya. Pengertian motivasi belajar. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti menggerakkan. Nah, motivasi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation yang berarti dorongan. Motivasi merupakan tenaga dari dalam diri individu atau manusia yang mendorongnya untuk bertindak serta proses berlangsung dalam diri seseorang untuk bertindak. Jadi, motivasi belajar ini adalah dorongan internal maupun eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas belajar dengan tekun, bersemangat, dan berkelanjutan guna mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi belajar dapat berasal dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik, seperti rasa ingin tahu dan kepuasan pribadi. Lalu ada juga dari faktor luar, yaitu motivasi ekstrinsik, seperti hadiah, pujian, atau tuntutan akademik. Nah, motivasi belajar ini sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dalam menghadapi tantangan, serta keberhasilan seseorang dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, ada pengertian motivasi belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada menurut Purwanto tahun 2007, menambahkan bahwa motivasi belajar merupakan usaha dasar untuk melakukan sesuatu demi mencapai hasil tertentu. Lalu yang kedua, ada menurut Uno pada tahun 2011, menekankan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku siswa selama proses belajar. Nah, yang terakhir ada menurut Sardiman pada tahun 2016 menyatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan tersebut mencapai tujuan. Selanjutnya ada teori motivasi belajar. Yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow pada tahun 1943 sampai 1970 mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Maslow menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Nah, di piramid ini orang memulai dorongan dari tingkat terbawah. 5 tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Nah, di slide selanjutnya kita akan bahas lebih lengkap ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 tingkatan kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama itu kita mulai dari bawah, yaitu kebutuhan fisiologis yang merupakan udara, makanan, minuman, tempat berteduh, pakaian, dan tidur. Nah, hal ini meliputi kebutuhan dasar. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan keamanan yang meliputi keamanan pribadi, pekerjaan, kesehatan, dan properti. Nah, ini juga meliputi kebutuhan dasar. Lalu yang ketiga itu ada cinta dan perasaan memiliki.
yaitu persahabatan, keintiman, dan keluarga. Nah, hal ini meliputi kebutuhan psikologis. Lalu yang keempat itu ada kebutuhan dihargai, yaitu prestasi dan perasaan, lalu pencapaian. Lalu yang kelima itu ada aktualisasi diri yang merupakan keinginan untuk menjadi yang terbaik yang bisa dilakukan seseorang. Nah, hal ini juga meliputi kebutuhan pemenuhan diri. Yang kedua, ada teori motivasi Frederick Herzberg pada tahun 1966. Menurut Herzberg, ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Nah, dua faktor itu disebutnya faktor higiene atau faktor ekstrinsik yang memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antara manusia, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada faktor motivator atau faktor intrinsik, yaitu memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang di dalamnya ada pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada teori motivasi Douglas McGregor. Douglas McGregor mengembangkan teori X dan teori Y dalam buku The Human Side of Enterprise pada tahun 1960. Teori ini menjelaskan dua pandangan berbeda tentang motivasi dan perilaku manusia dalam lingkungan kerja atau belajar. Nah, teori X atau pandangan negatif berasumsi bahwa manusia pada dasarnya tidak suka bekerja atau belajar dan akan menghindarinya jika memungkinkan. Nah, yang kedua harus dipaksa, dikendalikan, diarahkan, atau diancam agar mau bekerja atau belajar. Lalu yang ketiga tidak memiliki ambisi, seperti menghindari tanggung jawab dan lebih suka diarahkan. Nah, yang terakhir ini hanya termotivasi oleh faktor eksternal seperti uang, hukuman, atau insentif. Nah, menurut teori Y, pandangan positif berasumsi bahwa manusia pada dasarnya suka bekerja atau belajar jika lingkungan mendukung. Lalu yang kedua itu memiliki motivasi intrinsik untuk berkembang dan mencapai tujuan. Nah, yang ketiga ini mampu bertanggung jawab dan berinovasi dalam pekerjaannya atau proses belajar. Nah, yang terakhir ini termotivasi oleh kepuasan pribadi, pencapaian, dan pengakuan atas usahanya. Selanjutnya yang keempat, ada teori motivasi Viktor Fromm. Teori motivasi Viktor Fromm yang dikenal sebagai teori harapan expectancy theory dikembangkan pada tahun 1964. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi seseorang ditentukan oleh harapan mereka terhadap hasil dari tindakan yang mereka lakukan. 3 komponen utama dalam teori harapan yaitu yang pertama ada ekspektasi atau expectancy yang merupakan keyakinan bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Contoh, seorang mahasiswa percaya bahwa jika ia belajar keras, ia akan mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, faktor yang mempengaruhi mahasiswa tersebut yaitu keterampilan, pengalaman, dan dukungan yang tersedia. Nah, yang kedua itu ada instrumentalitas atau instrumentality yang merupakan keyakinan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan reward atau hasil tertentu. Nah, contohnya itu mahasiswa yakin bahwa jika ia mendapatkan nilai yang tinggi, ia akan mendapatkan beasiswa atau pekerjaan yang baik. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kejelasan sistem reward dan kepercayaan pada institusi. Nah, yang terakhir itu ada valensi atau valence yang merupakan seberapa besar seseorang menghargai reward yang ditawarkan. Contohnya, jika mahasiswa menganggap beasiswa sangat berharga, ia akan lebih termotivasi untuk belajar. Nah, valensi bisa berbeda untuk setiap orang tergantung pada kebutuhan dan keinginan individu. Lalu yang kelima ada teori motivasi David Michelin. Nah, David Michelin ini pada tahun 1961 mengembangkan teori kebutuhan atau need theory yang menyatakan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi atau need for achievement. Nah, individu ini dengan kebutuhan tinggi akan prestasi suka menempatkan tujuan yang menentang dan realistis. Nah, mereka ini memiliki keinginan kuat untuk mencapai keberhasilan melalui usaha dan kerja keras. Mereka juga lebih suka mendapatkan umpan balik yang jelas terhadap kinerja mereka. Contoh, seorang mahasiswa yang ingin menjadi lulusan terbaik
dan selalu berusaha mendapatkan nilai tertinggi. Lalu yang kedua, ada kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Nah, individu ini lebih memprioritaskan hubungan sosial dan ingin diterima dalam kelompok. Mereka menikmati kerja tim, menghindari konflik, dan menghargai keharmonisan dalam lingkungan kerja atau belajar. Contoh, seorang karyawan yang lebih suka bekerja dalam tim dan mencari hubungan kerja yang harmonis dibandingkan sekedar mencapai target individu. Lalu yang ketiga, ada kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Nah, individu ini memiliki dorongan untuk mengendalikan, memimpin, dan mempengaruhi orang lain. Terdapat dua jenis kebutuhan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan personal. Nah, kekuasaan personal ini ingin mengontrol orang lain demi kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, kekuasaan sosial. Nah, kekuasaan sosial ini ingin memimpin dan memotivasi orang untuk kepentingan kelompok. Contohnya, seorang pemimpin organisasi mahasiswa yang ingin mengarahkan anggota timnya untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, ada teori motivasi Clayton Earp pada tahun 1969. Clayton Alderfer mengembangkan teori Earp yang merupakan penyempurnaan dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini membagi kebutuhan manusia menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, existence atau keberadaan. Nah, berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, gaji, dan kondisi kerja yang aman. Nah, keberadaan ini mirip dengan 2 tingkat terbawah dalam hierarki Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis dan keamanan. Contohnya, karyawan membutuhkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lalu yang kedua ada relatedness atau hubungan sosial yang berkaitan dengan kebutuhan akan interaksi sosial, hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan atasan. Nah, hubungan sosial ini sejalan dengan kebutuhan sosial dan penghargaan dari orang lain dalam teori Maslow. Contoh, mahasiswa yang memotivasi belajar karena ingin diterima dalam kelompok studi atau organisasi kampus. Nah, yang ketiga itu ada pertumbuhan atau growth, yaitu berkaitan dengan kebutuhan pengembangan diri, kreativitas, pencapaian, dan realisasi potensi. Nah, pertumbuhan ini sejalan dengan kebutuhan aktualisasi diri dalam teori Maslow. Contohnya, seorang karyawan yang terus belajar keterampilan baru untuk naik jabatan. Jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar dapat dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tanpa tergantung pada imbalan eksternal. Hal ini mencakup keinginan untuk mencapai pencapaian, kepuasan pribadi, dan eksplorasi kemampuan diri. Motivasi ini berfokus pada proses dan pengalaman yang dinikmati selama menjalankan tugas, bukan hanya pada hasil akhir. Yang pertama, definisi. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu, tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan pribadi peserta didik dalam proses belajar. Hamalik 2004, Sadirman 2006. Dan yang kedua, karakteristik terbagi jadi 2. Yang pertama, peserta didik yang termotivasi secara intrinsik menunjukkan ketekunan dan keterlibatan tinggi dalam belajar. Dan yang kedua, mereka belajar karena keinginan untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam kegiatan belajar itu sendiri, bukan untuk mendapatkan imbalan eksternal. Sadirman 2006. Ketiga, pendorong. Motivasi ini muncul dari rasa ingin tahu dan keinginan untuk menambah pengetahuan. Ini dapat dipicu oleh strategi guru yang mengaitkan tujuan belajar dengan tujuan peserta didik, memberikan kebebasan dalam kegiatan belajar, dan menyediakan waktu ekstra untuk mengembangkan tugas. Usman 2005. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari faktor eksternal, di mana seseorang melakukan suatu aktivitas dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau menghindari konsekuensi negatif, dapat berupa uang, pujian, penghargaan, atau barang tertentu. Motivasi ini berfokus pada hasil yang diperoleh dari aktivitas tersebut, bukan pada kepuasan yang dirasakan selama prosesnya.
Yang pertama, definisi motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari faktor luar individu seperti pujian, hadiah, atau hukuman. Menurut Sadirman 2006, motivasi ini aktif karena adanya rangsangan dari luar. 2. Karakteristik. Karakteristik terbagi jadi 2. Yang pertama, peserta didik cenderung belajar untuk mencapai tujuan yang terletak di luar materi pembelajaran, seperti mendapatkan nilai baik atau penghargaan. Dan yang kedua, meskipun penting, motivasi ekstrinsik tidak boleh berlebihan, karena dapat mengurangi motivasi intrinsik yang sudah ada. Demianti 2006. Yang ketiga, peran guru. Guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan motivasi ekstrinsik dengan memberikan dukungan yang sesuai dan tidak berlebihan. Motivasi ekstrinsik dapat membantu peserta didik menyadari pentingnya belajar dan dapat berubah menjadi motivasi intrinsik seiring waktu. Demianti 2006. Selanjutnya itu ada fungsi motivasi belajar, itu ada 3. Yang pertama, mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi, tidak akan timbul suatu perbuatan. Motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya, motivasi mengarahkan perubahan untuk mencapai yang diinginkan. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Artinya menggerakkan tingkah laku seseorang untuk melakukan usaha dan pencapaian prestasi. Selanjutnya itu ada cara-cara menumbuhkan motivasi belajar, itu ada 2. Yang pertama, hal-hal yang dilakukan oleh guru. Hal-hal yang dilakukan oleh guru itu ada 5. Pertama, memilih cara dan metode mengajar yang tepat, termasuk memperhatikan penampilannya. Yang kedua, menginformasikan dengan jelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, menghubungkan kegiatan belajar dengan minat peserta didik. Yang keempat, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, misalnya melalui kerja kelompok. Yang kelima, melakukan evaluasi dan menginformasikan hasilnya, sehingga peserta didik mendapat informasi yang tepat tentang keberhasilan dan kegagalan dirinya. Selanjutnya, ada hal-hal yang dilakukan oleh orang tua. Itu ada 6. Yang pertama, mengontrol perkembangan belajar anak. Orang tua perlu menyediakan waktu untuk mengontrol kegiatan anak. Yang kedua, mengungkap harapan-harapan yang realistis terhadap anak. Yang ketiga, menanamkan pemahaman agama yang baik, khususnya yang terkait dengan motivasi. Yang keempat, melatih anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Orang tua melakukan pembimbingan seperlunya. Yang kelima, tanyakanlah keinginan dan cita-cita mereka, berikan dukungan terhadap keinginan dan cita-cita mereka, arahkan mereka untuk meraih cita-cita itu dengan benar. Yang keenam, menggunakan hasil evaluasi yang diberikan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar selanjutnya. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu motivasi belajar adalah faktor utama yang mendorong seseorang untuk memperoleh, memahami, dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan. Motivasi ini dapat berasal dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik maupun dari lingkungan sekitar yaitu motivasi ekstrinsik. Berbagai teori motivasi seperti teori X dan Y dari McGregor atau teori harapan yaitu dari Fromm, teori kebutuhan prestasi McClellan serta teori ERP dari Alderfer menjelaskan bahwa motivasi belajar ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harapan terhadap hasil, kebutuhan akan prestasi, hubungan sosial, dan kesempatan berkembang. Nah, agar motivasi belajar ini tetap tinggi, diperlukan lingkungan yang mendukung, tujuan yang jelas, serta penghargaan yang sesuai dengan usaha yang dilakukan. Nah, dengan memahami materi motivasi belajar ini, pendidik dan siswa dapat menciptakan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Apa katanya dulu buat hari ini? Kegagalan adalah proses dari kesuksesan. Jangan menunda karena waktu tidak menunggu. Belajar itu investasi terbaik untuk masa depan.